Nah, di dalam bagian itulah baru kita jelas siapakah Tuhan itu. Sungguh dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta, dia adalah pengontrol, dia adalah pemelihara seluruh kehidupan kita. Jadi Kristus yang menjadi manusia, yang selama 33,5 tahun dia suci, ternyata membuktikan dia adalah Tuhan yang menebus akan dosa-dosa kita. Disitulah kita harus berterima kasih dan memuji nama Tuhan. Karena Allah rela datang daripada surga mencari kita yang berdosa di bumi ini. Dan kita bisa melihat bagaimana nilai daripada seluruh misi dia adalah penebus. Kenapa kita perlu ditebus? Karena kita orang berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Kenapa dosa itu bisa mengakibatkan bahaya? Karena dosa itu hukuman dalam maut. Kenapa maut itu begitu menakutkan? Karena maut itu bisa membuat kita mati secara nilai kekekalan. Maka pada waktu Tuhan bangkit, disitulah maut ditelan. Maut tidak lagi kuasa. Karena Kristus pada waktu dia mengemban seluruh dosa-dosa yang diberikan kepada dia. Melalui kematian kebangkitan, membuktikan dia menang atas seluruh maut itu. Disinilah maka kita berkata, puji Tuhan. Aku mempunyai Tuhan yang membuktikan dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang membuktikan pemilik daripada hidup ini. Tidak ada pemuka agama seperti Kristus yang hidup. Pribadi Kristus bukan saja suci, tapi dia hidup sampai selama-lamanya. Di sini pun mengingatkan kepada kita, akulah jalan. Kristus adalah penunjuk. Maka saya tanya, waktu saudara mau pergi ke Bali dari tempat ini, lewati tol. Saya tanya, setiap tol selalu ada tikungan, ada arah yang berbeda, ada penunjuk gak? Pentingkah penunjuk itu? Penting dan sangat penting. Penunjuk manusia bisa menyesatkan. Ya, Bapak Saudara misalnya lewat jalan yang bukan ada tol, di persimpangan tanya sama orang, Pak, kemana arah ke Jogja? Oh, sebelah kiri. Ternyata itu adalah Mall Jogja. Ya kan? Bisa salah. Ya. Penunjuk jalan tol mungkin bisa salah. Tetapi saya tanya, saudara, mungkinkah Allah salah menunjukkan jalan yang benar kepada kita? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bisa kita lihat di dalam kesempurnaan Kristus mendesain kita, mencipta kita. Lihatlah, Kristus kasih penempatan setiap kuping, mata, hidung, mulut kita, semuanya tepat pada tempatnya. Kita dicipta kuping, ada apa nih? Daun telinga nih. Untuk apa ini? Untuk apa ini? Penahan setiap suara yang masuk kemana? Cuk, cuk, sini. Jadi ini penunjuk kalau dengar suara. Hai, tahu langsung. Mata dicipta untuk melihat itu ke depan. Nah, di dalam bagian saudara, kadang-kadang orang itu tidak belajar daripada Tuhan. Maka ketika naruh speaker itu taruh di mana? Taruh yang speakernya mengincar fokus setiap kuping orang. Ini miring, tetapi sudah ada sesuatu fokus untuk yang di bawah sampai di atas, dapat. Maka setiap speaker itu punya di dalamnya tatanan untuk kemiringan di mana, fokusnya di mana. Jadi semuanya enak waktu kita dengar, berhenti sampai di sini. Nah, di sini maka saudara kita percaya sekali. Ketika Tuhan berkata, akulah jalan, dia tidak pernah mau menipu. Semua pasti itu benar. Dan apalagi kita diberikan bukan saja jalan, cara, metode. Diberikan substansi yang semua agama cari kebenaran itu. Dan kebenaran itu ternyata beda dengan kebenaran yang ditawarkan oleh setiap agama-agama lain. Karena kebenaran yang ditawarkan Kristus adalah kebenaran yang mengandung keadilan, kebenaran yang mengandung satu kebijaksanaan, dan kebenaran yang lebih luar biasa lagi, kebenaran yang memerdekakan kita daripada ikatan dosa. Kristus adalah kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Jadi pada waktu kita baca Alkitab, kita bisa dibebaskan daripada ikatan karena dosa
yang telah membodohi kita dan mengikat kita. Dan yang ketiga, yang setiap pemuka agama tidak bisa memberikan ini, yaitu apa? Hidup yang kekal. Pemuka agama tidak bisa menjamin akan setiap pengikutnya untuk hidup yang kekal, kecuali Yesus Kristus. Ini berarti memberitahu kepada kita, Dia adalah Allah yang suci. Suci dalam nilai daripada apa yang dibuktikan melalui jalan yang ditawarkan. Suci dalam kesempurnaan melalui seluruh nilai kebenaran yang ternyata bisa memerdekakan kita daripada ikatan-ikatan dosa. Suci dalam satu nilai hidup yang membuktikan Dia adalah penjamin seluruh hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku yang suci. Karena itulah kita yang sudah diselamatkan, hendaklah engkau hidup suci di dalam setiap peristiwa atau keadaan apapun juga. Nah, di sini bisa kita simpulkan, Kristus memiliki kesempurnaan tertinggi. Setuju? Adakah orang lebih sempurna daripada Kristus? Tidak ada. Kristus memiliki kesempurnaan yang tertinggi. Membuktikan Dia memang Allah yang luar biasa dalam kasih-Nya untuk diberikan daripada seluruh kasih-Nya kepada kita, untuk kita boleh melihat kasih yang ajaib melalui pengorbanan Dia di salib. Dan hal ini dapat kita lihat daripada ketidakberdosaannya. Sempurna yang tertinggi. Lebih sempurna daripada pemuka-pemuka agama apapun. Dan ternyata melalui mulut Dia sempurna. Melalui nilai afeksi Dia sempurna. Melalui tindakan demi tindakan Dia sempurna. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, Tuhan pada waktu inkarnasi pun nilai kerjanya adalah begitu sangat sempurna. Dan itu membuktikan Allah saja pemilik sempurna. Dan itu membuktikan Dia sungguh-sungguh adalah Allah.